Sore teman-teman, aku hari ini mau berbagi pengalaman ya. Dulu dari kecil itu aku udah bandel, udah nakal, dan aku juga nggak punya temen, juga dijauhi semua orang. Yang itu karena udah bagian takdir bahwa aku memang ditakdirkan sendiri. Kenapa? Karena dari apa yang aku alami itulah aku menjadi pribadi yang kuat, menjadi orang yang tabah, menjadi orang yang seperti saat ini. Kalau mungkin aku itu dari kecil gak dibimbing Allah, gak diberkati sama Allah, gak dilindungi Allah, mungkin aku ini gak bertahan hidup. Aku mungkin bunuh diri, ataupun aku ini gila. Kenapa? Karena gak semua orang itu bisa ngalamin pengalaman hidup yang kayak aku. Aku itu jelek di mata orang lain, dan aku itu ibaratnya udah nggak diakui. Ibaratnya aku itu bener-bener seperti sebatang kara. Dan tapi Allah itu selalu membimbingku, memberikan petunjuk bahwa kamu nggak pernah sendirian. Kamu itu ada aku, kamu ada malaikat pelindung, kamu ada leluhurmu yang menyayangimu. Walaupun beliau-beliau itu udah nggak ada, tapi kamu selalu dijaga, didoain. Dan ternyata di 40 tahun itu perjalanan rohani saya, dari yang mulai dari titik terendah sampai saya tingkat kesadaran, mulai dari saya orang yang penuh kebencian, penuh dendam, penuh amarah, penuh luka, penuh trauma, menjadi orang yang lebih sabar lagi, jadi orang yang bisa memaafkan orang lain, bisa menerima hakikat kehidupan yang Allah berikan. Walaupun ibaratnya orang itu mengejek, menghina, merendahkan saya satu dunia atau satu, saya gak takut. Kenapa? Karena ada Allah di belakang saya. Dan aku mau gak cuman saya yang bisa seperti ini, tapi semua orang. Gak kira itu dari bangsa manapun, gak kira dari agama manapun. Karena Allah mengajarinya saya kayak gitu. Saya diajari menilai orang itu bukan dari warna kulit, agama, ataupun duniawi. Tapi yang Allah ajari itu menilai orang dari hatinya, dari perbuatannya. Dan itu sesuai pengalaman hidupku. Yang seagama, yang sebangsa, yang satu suku, itu belum tentu baik dengan saya. Tapi yang beda suku, beda warna kulit, beda agama, justru mereka yang baik. Itu ketika Allah memberikan fakta, kenyataan, hakikat kehidupan. Musa, ibarat hijabnya hati itu dibuka. Jadi antara saya dengan Allah itu bisa melihat, oh ini toh yang Allah ciptakan, yang bisa saya rasakan. Bahwa apapun yang sekarang saya lihat itu semuanya indah, semuanya cantik, semuanya itu kebaikan. Beda dengan dulu. Dulu yang saya lihat itu semua keburukan, kejahatan. Kenapa? Karena diri saya sendiri yang gak baik. Tapi sekarang saya melihat semua orang itu sama rata. Kalau ada orang gak baik ataupun jahat, itu karena hatinya belum dibersihkan. Hatinya penuh dengan setan, hatinya penuh dengan sifat-sifat hewani. Makanya kadang kita itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Segala cara kita itu mendapatkan jodoh. Kita melakukan segala cara untuk tetap hidup. Tapi yang saya belajar, bagaimana saya pasrah sama Allah, bahwa rezeki datangnya dari Allah, kematian juga datangnya dari Allah, dan semuanya datang dari Allah. Maka di batin itu tuh menjadi tenang. Jadi batin ini itu walaupun dunia itu ngasih beban saya, tapi dengan hati yang kuat, dengan lihat sifat Allah, rahmat Allah, syafaat Allah, hidup itu tuh rasanya ringan banget. Dan aku pengen, gak cuman aku tapi orang lain juga
Kalau kita mau kaya, kita mau derajat, kita mau apa, itu kita mintanya juga sama Allah, bukan ke yang lainnya. Kadang-kadang banyak kita lihat orang yang mau cantik pakai susuk, pakai ini, pakai itu, operasi plastik, tapi itu dimakan waktu. Mungkin bisa setahun 2 tahun, tapi ketika sudah waktunya hilang, ya hilang. Makanya jangan heran kalau ada orang stres tiba-tiba gila. Waktu mudanya ya ngilmu, pakai susuk atau pakai apapun. Jadi ketika tua ya kita tinggal bayar karmanya. Semua itu ada. Kalau kalian mau kaya, mau derajatnya tinggi, yang mendekat sama Allah. Mendekat sama Allah itu memang gak gampang. Kita akan diuji dengan kemiskinan dulu, dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan apapun. Itu karena ujian dari Allah. Tapi ketika ujian itu selesai, ya Allah itu akan memberikan apa yang sudah menjadi hak kita. Jadi kalau kalian yang sekarang ini masih memburu duniawi hawa nafsu, kamu salah. Apapun yang bukan hakmu akan diambil kembali sama yang punya, yaitu Allah. Tapi kalau kamu itu sudah berpasrah sama Allah dan minta keridhaan Allah untuk mendapatkan apapun yang di dunia ini, maka Allah akan memberikan yang menjadi hakmu. Semua manusia itu terlahir membawa haknya sendiri-sendiri, membawa takdirnya sendiri. Tinggal kalian itu bisa membuka diri kalian sendiri mana Gusti Allah atau enggak. Karena apa? Karena kita di dunia ini kita harus mengenali diri kita sendiri. Kalau Islam itu ada syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Jadi kita ini manusia nggak cukup hanya mengandalkan ibadah kita sehari-hari, tapi kita juga bagaimana hati kita ini, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana hubungan kita dengan alam semesta ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Itu gak cukup hanya kita dengan Allah aja, tapi kita juga perlu hubungan kita sama sesama manusia, hubungan kita sesama makhluk ciptaan Allah, dan hubungan kita dengan Allah sendiri. Semua itu ada, diperlukan. Jadi kita kalau mati udah siap lahir batin. Tapi kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri sama Allah, tapi kita selalu menzalimi orang lain, selalu membuat angkara murka, kezaliman di alam ini, sama aja kita itu hidup, cuman hidup-hidupan, tapi mata hati kita buta, mati. Yang ada kita ini bukan jadi manusia, tapi jadi manusia setengah hewan. Ya itu yang aku mau men-sharingkan apa perjalanan hidupku ini, agar jadi pencerahan untuk orang lain. Aku yakin di luaran itu banyak yang sama kayak aku, tapi aku itu mau. Ayo, kalau kita pengen kaya, kalau kita pengen hidup tenang, kalau kita pengen derajat, ayo kita mintanya ke Tuhan, mintanya ke Gusti Allah, biar kita itu apa? Ya dapat harta, ya dapat akhirat. Jadi kita mengutamakan akhirat, dunianya kita bawa juga. Nggak cuman duniawi yang kejar, akhiratnya nggak. Ibaratnya kita ngejar dunia, tapi arah akhlak, moral, etika itu kita juga jadikan pegangan hidup, agar kita itu hidup punya pegangan. Enggak asal ikut ke sana, ikut kemari, ikut sana kemari. Akhirnya kita apa? Kita jadi orang-orangan sawah. Hidup hanya hidup-hidupan. Jadi kita dengan hewan aja masih, hewan anjing itu masih ngerti yang namanya setia sama tuannya. Anjing itu masih bisa nyelamatin yang dijaga. Kita manusia kadang-kadang nggak ngerti yang namanya setia. Kadang-kadang malah yang namanya manusia suka mengkhianati. Kadang-kadang kalian kalau mau manusia harusnya itu menjadi contoh, tapi kita enggak. Kadang-kadang saya lihat anjing itu malah anjing lebih baik. Manusia kadang-kadang lebih kejam, sampai gak kenal anaknya sendiri.
sampai nggak kenal siapa yang menciptakan kehidupan ini, sampai nggak kenal kita itu di dunia hidup ini tugasnya apa sebagai manusia. Hidup kita di dunia ini nggak cuman kawin, beranak, numpukin harta, mati, enggak. Kita di dunia itu dilahirkan membawa tugas. Tugas kita itu membawa kebaikan untuk orang lain, membawa pencerahan untuk orang lain, agar kita itu bisa menyeimbangkan alam. Tapi saya ceramah kayak gini, banyak malah dibully balik, diajak balik, diceramain balik, dihina balik. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti. Karena apa? Karena mereka nggak percaya dengan apa yang aku omongin. Tapi nanti kalau Allah sudah memberikan bukti melalui alam, melalui wujudnya yang di alam ini, yang elemen alam ini, kalian akan tahu ketika alam bertakbir, alam bersujud kepada Allah sang pencipta kehidupan, manusia itu nggak punya daya, nggak punya apa-apa. Tapi nggak, kalau saya ngomong gini nggak bakalan ada orang percaya karena belum ada buktinya. Tapi kalau nanti gunung berapi semuanya udah mengeluarkan isinya, air naik ke daratan, bumi bergoncang, baru kalian sadar apa yang aku ucapin itu bener. Kalau sekarang memang banyak yang nggak percaya. Walaupun mau gempa tiap hari yang nggak bakalan percaya karena hatinya udah mati. Yang ada di diri mereka cuman pengen hidup enak, hidup mewah, hidup tenang. Itu aja. Orang kalau sudah kenal Gusti Allah nggak bakalan mikirin diri sendiri, tapi dia akan mikirin orang lain dulu. Tapi kalau yang mikirnya cuman pengen hidup enak, nggak mau bencana, pengen tidur nyaman, harta, maunya tenang, enak, itu ciri-ciri orang yang egois, orang yang belum kenal dirinya sendiri, orang yang belum kenal Gusti Allah, orang yang belum ngerti manusia itu tugasnya apa di dunia ini.